Dulu, hidup saya hancur lebur. Setelah kedua orang tua tiada, semua beban jatuh kepada saya. Saya punya adik perempuan dan 2 anak yang harus saya sekolahkan. Saya pernah jualan nasi pakai gerobak, tapi hasilnya 0 besar. Dagangan sering basi, utang makin mencekik. Dan ketika adik saya bilang ingin kuliah, hati saya remuk. Secara logika, saya tidak mampu. Di tengah keputusasaan itu, saya membuat janji. Sumpah yang bahkan saya sendiri tak bisa tarik kembali. Aku rela jadi budak iblis, budak setan, asalkan anak-anakku dan adik-adikku tidak merasakan hidup susah. Cukup aku saja yang diremehkan dunia. Demi janji itu, saya dan suami saya mengambil jalan pintas, pesugihan. Tapi saya memberi satu syarat mutlak. Hanya jiwa saya yang boleh diambil. Ternyata, di mata makhluk gaib warung itu, saya dianggap penting. Mereka memanggil saya Ratu Penguasa. Warung kami langsung meledak. Dari tenda kecil berubah jadi bangunan 4 lantai. Tentu saja, keramaian itu tidak alami. Di atas gedung berdiri raksasa hitam. Tinggi, diam, mengawasi semuanya. Di dalam ada bayangan merah yang menyerap rasa lelah para karyawan. Semakin lelah mereka, makin fresh rasa masakan kami. Setiap piring yang dicuci dijilat oleh entitas berselimut putih agar pelanggan ketagihan. Tapi syarat utama kekayaan kami jelas. Kami harus menyediakan tumbal dari karyawan perempuan yang masih suci. Dari semua karyawan, hanya 1 yang memenuhi syarat. Karyawan korban. Saya sudah mengincarnya. Entitas-entitas di warung sudah bersiap. Saat kesurupan massal terjadi, itulah momen kami. Tapi rencana itu gagal total. Karyawan korban ternyata dilindungi sesuatu yang sangat kuat. Pelindung itu melawan kembali seluruh entitas di warung. Dia hanya terluka fisik dan tidak meninggal. Ia berhenti kerja. Saya sangat murka. Tak lama, anak saya mengalami kecelakaan parah. Saya tahu, itu adalah bayaran karena tumbal kami gagal. Dalam dendam dan rasa sakit, saya bersumpah. Kalau raganya tidak bisa keluar dari warung ini, maka sukmanya harus tetap di sini. Sampai saya mati, karyawan korban tidak akan bebas. Sumpah itu berhasil. Selama 6 tahun, karyawan korban mengalami teror mimpi. Setiap malam, ia bermimpi kembali bekerja di warung saya. Ia kelelahan, tidak bisa tidur, dan sukmanya terikat. Sementara itu, saya merekrut karyawan baru, gadis malang. Sayangnya, dia melihat entitas-entitas itu. Ia jatuh sakit, parah, dan meninggal. Tumbal kami tetap berjalan. Kutukan itu terus mengikat karyawan korban. Walaupun ia menikah, teror itu tidak hilang.
hingga ia mengalami keguguran, ikatan sukmanya mulai retak. Pada tahun 2021, di masa pandemi, saya jatuh sakit. Keluarga sudah berusaha, tapi saya meninggal dunia. Dengan kematian saya, ikatan itu terlepas. Ia akhirnya bebas dari mimpi buruk itu. Saya memang berdosa besar, menjual jiwa demi kekayaan. Tapi semua itu saya lakukan demi satu hal, agar keluarga saya terangkat dari kemiskinan.